Firman. Nah, sebelum memulai perkuliahan, Ibu izin rekam materi hari ini ya, supaya nanti kalau ada temannya yang gangguan sinyal atau ada halangan bisa menonton video kita, pembelajaran kita hari ini. Jadi nggak ketinggalan pelajaran gitu ya. Nah, perkenalkan adik-adik, nama saya Yami Ira Stianingrum. Adik-adik nanti bisa panggil saya Bu Ira. Saya di sini akan mengajar biologi molekuler ya. Nah, untuk riwayat pendidikan, Ibu S1-nya adalah di UB, Universitas Brawijaya, jurusannya pangan. Yang kedua, S2-nya di IPB, jurusannya biologi tumbuhan. Ya, S3-nya di UM, yaitu pendidikan biologi. Nah, makanya itu Ibu mengajar mata kuliah yang ada hubungannya dengan pangan dan biologi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama ya adik-adik ya tentang biologi molekuler. Tadi kita sudah sempat kenalan ya via WA ya. Ada Kak Firman dari Lumajang, betul ya Kak ya? Ada Mbak Arin, ini dari mana tadi saya lupa Mbak Arin? Dari NTT, Bu. Oh, dari NTT jauh sekali ya. Nah, dulu juga ada kakak kelas dari NTT saat ini sedang S2 di Belanda ya, dapat beasiswa. Kak ini, Fani, Kristi Fani itu. Dia adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi ya, adik-adik ya. Semoga adik bisa mengikuti jejaknya ya, sampai kuliah ke luar negeri seperti itu. Dan juga menjadi ahli gizi yang memang profesional dan dibutuhkan ya, bisa kerja di puskesmas seperti Kak Fani di masyarakat, ada yang di rumah sakit, ada di industri jasa pangan, boga, restoran dan segala macam itu tergantung passion adik-adik ya. Nanti semoga cita-cita adik-adik terwujud ya. Ini Mbak Kesha, dari mana Mbak Kesha? Saya dari Pekanbaru, Ibu. Wah, jauh sekali ya, Pekanbaru. Ini satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ya, gizi semester ini. Ini Mbak Hani dari Tulungagung ya, Mbak Hani ya? Dari Blitar ya, lupa saya. Iya, Mbak Hani dari mana? Iya. Oh iya, nanti Mbak Hani PJMK untuk mata kuliah ini ya. Jadi nanti tugasnya Mbak Hani membuat berita acara, mengisi absensi. Jadi siapa yang masuk hari ini tuh Mbak Hani ini ya, di checklist gitu ya. Ataukah izin atau sakit, gimana gitu ya. Kemudian Mbak Korin Nabila, panggilannya siapa Mbak Korin? Korin, Bu. Oh, panggilannya Korin. Dari mana ini Mbak Korin? Dari Kepanjen. Oh, ke Panjen, dekat-dekat sini saja ya. Kalau mau ke kampus, dekat sekali ya ini. Kampus kita di Kepanjen ada ya, di Kabupaten Malang. Jadi Kepanjen itu adalah ibu kota Kabupaten Malang. Kemudian ada Mbak Sri Wahyuni, panggilannya siapa ini Mbak? Sri Wahyuni, dipanggil Yuni, Bu. Oh, panggil Yuni. Dari mana ini Mbak Yuni? Kalimantan Timur, Bu. Wah, jauh sekali ya. Nah, kakak kelas juga banyak ya yang dari Kalimantan ya. Ada Mbak Fitri, Ketua Permazi, Ketua BEM, itu Mbak Fitri dari Kalimantan juga. Ada Mbak Dwi, banyak sekali. Mbak Dea Rahma Puspita, panggilannya siapa? Jaringannya jelek, Bu. Oh iya, ya itulah memang kalau kondisi daring itu mesti ada gangguan jaringan. Makanya Ibu izin untuk merekam perkuliahan kita hari ini ya. Nanti kalau ada belum jelas, nanti bisa lihat lagi, nanti Ibu share di YouTube ya. Iya, Bu, siap. Izin ya direkam ya. Ada Mbak Dea. Mbak Dea dari mana Mbak Dea? Dari Malang, Bu. Dari Malang. Malang mana? Jangan-jangan kita tetanggaan sama Mbak Korin juga. Ini Malang ya, 3 orang. Malang Selatan, Bu. Oh, Tirto Yudo itu ya? Iya. Nah, ada juga kakak kelas namanya Pak Willem Gerson, itu juga dari Tirto Yudo. Beliau saat ini jadi ahli gizi di puskesmas. Saya dekat sama Kak Aci dulu. Oh gitu. Kak Aci itu siapa, Dek? Alumni Stikes juga. Oh, alumni Stikes. Kak Aci namanya. Tetangga gitu ya? Ini ada yang sedang bergabung, ya, terus ada Anjani. Ya. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, adik-adik Ibu share RPS dulu ya. Adik-adik sudah bisa melihat share screen dari Ibu, RPS semester ganjil. Sudah terlihat atau belum? Halo?
Iya. Sudah terlihat? Ya Bu, sudah Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, ini gambaran satu semester kita yang akan kita pelajari ya. Mata kuliahnya adalah biologi molekuler. Jadi ini masuknya semester ganjil adik-adik, sama seperti di SMA atau SMK atau MA dulu ya. Ada semester ganjil, ada semester genap. Jadi adik-adik setiap semester itu ada 16 kali pertemuan ya. Nah, duanya itu adalah untuk UTS dan UAS, sehingga tatap muka belajar seperti ini tuh 14 kali. Jadi setelah 1 sampai 7, adik-adik nanti akan mendapatkan yang namanya UTS. Nah, kemudian pertemuan 9 sampai 15, kemudian yang pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sekitar 3 bulanan kita belajar bersama. Liburnya banyak ya. Nah, jadi ini adalah RPS semester ganjil tahun pelajaran 2001-2022. Wah, minta maaf ini sebenarnya bukan stikes ya, tapi sudah jadi ITKM ya adik-adik ya. Nanti akan Ya Bu, siap. dahulu, minta maaf. Ini masih stikes karena sudah berganti nama ya menjadi Institut Teknologi Kesehatan Malang. Nah, prodinya adalah S1 Ilmu Gizi. Ini banyak yang masuk ya, teman-teman. Oke. Dosennya saya, PJMK-nya juga saya. Kemudian adik-adik setelah mempelajari kuliah ini diharapkan adik-adik bisa mencapai tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah ada keterampilan umum, yaitu adik-adik bisa menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian ada keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam memecahkan masalah gizi perorangan kelompok melalui penilaian status gizi. Nah, ini kayaknya salah ya. Sikap, jadi ada yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Makanya setiap kali kita kuliah kita selalu berdoa, itu menunjukkan salah satu wujud ketakwaan kita ya terhadap Tuhan. Kemudian menunjung tinggi nilai kemanusiaan, kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme, kemudian menghargai keanekaragaman ya. Jadi di sini ada adik Bhinneka Tunggal Ika ya. Tadi sudah ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, NTT, Jawa. Nah, semua itu satu Indonesia ya adik ya. Kita junjung itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ada sara seperti itu, nggak perlu ya. Kemudian kita saling menghargai. Nah, kita juga nanti bekerja sama, makanya Ibu nanti kalau memberi tugas itu biasanya kerja kelompok ya adik-adik ya. Untuk apa? Yaitu tadi untuk menumbuhkan budaya kerjasama di antara adik-adik, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian. Nah, itu seperti itu. Taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Pas prospek adik-adik juga sudah memahami ya bagaimana tata kerama di kampus, tata tertibnya seperti apa. Kalau melanggar pasti ada konsekuensinya gitu ya. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab, internalisasi semangat kemandirian, mempraktekkan prinsip saling menguntungkan. Kemudian pengetahuannya adalah adik-adik bisa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu biologi molekuler ya. Nah, kemudian di sini ada pertemuan pertama. Jadi hari ini adik-adik kita akan belajar tentang sel dan beberapa hasil penelitian tentang sel di dunia kesehatan. Nah, ini bahan kajiannya, pengertian sel dan beberapa penelitian tentang sel ya. Jadi ada asal dan evolusi sel, sel sebagai model eksperimen, jadi alat yang digunakan untuk melihat sel ya. Nanti adik-adik untuk praktikumnya, ini adik-adik di sini ya, di kampus ya, karena adik-adik kan nggak punya mikroskop ya di rumah masing-masing ya. Nah, untuk yang luar kota ataupun luar wilayah Jawa ya, kalau ke sini kesulitan, boleh praktikum mandiri di rumah masing-masing, tapi yang untuk Malang dan Jawa Timur mohon bisa ke sini ya untuk kita praktek bersama bagaimana cara membuat preparat sel tumbuhan, sel hewan, kemudian kita amati bersama-sama seperti itu ya. Jadi pembelajaran kita ada sinkron. Sinkron itu seperti ini, kita tatap muka secara langsung ya adik-adik ya. Ada sinkron langsung, itu berarti secara luring, kemudian ada sinkron maya seperti ini melalui Google Meet atau Zoom seperti itu. Nah, yang asinkron ini biasanya adalah penugasan. Jadi adik-adik mengerjakan tugas mandiri di rumah atau berkelompok dengan teman-teman secara online juga bisa gitu ya. Kemudian untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan adalah buku ajar ya adik-adik ya. Nanti buku ajarnya Ibu share
Jadi Ibu punya buku Campbell sama punya buku Skaum itu ya, biologi molekuler. Tapi bahasa Inggris nanti adik-adik sambil belajar ya, kita belajar sama-sama, nggak apa-apa. Kemudian ada buku pedoman praktikum yang nanti akan juga Ibu share melalui Google Classroom. Jadi file-file aja ya, nanti dipelajari adik-adik. Nah untuk penilaiannya itu ketepatan, jadi adik-adik kalau mengerjakan tugas kumpulkan tepat waktu itu pasti nilainya lebih baik, misalnya 100 gitu ya, kalau telat 80 nggak mengumpulkan 0 gitu ya. Kesesuaian sudah cocok apa belum ya dengan tugas yang ditugaskan dengan pekerjaannya. Kemudian yang bentuk non-tes ya adik-adik ya, seperti keaktifan. Misalnya adik-adik aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, aktif memberikan pendapat, aktif berargumentasi, itu akan menjadi penilaian tersendiri ya. Dan Ibu akan memberikan nilai maksimal keaktifan adalah 100. Sikap. Nah, sikapnya bagaimana? Tepat waktu, disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Kehadiran itu juga mendapatkan nilai ya. Jadi adik-adik di sini di Google Zoom seperti ini juga sudah mendapatkan nilai kehadiran ya. Kalau hadir itu Ibu beri nilai 100. Kalau nggak hadir biasanya 0 seperti itu. Nah, hari ini tanggal 20 September ya adik-adik ya. Nah, untuk bobot penilaian pada pertemuan kali ini adalah sebanyak 5 ya. 5%. Seperti itu. Selanjutnya ada nilai tugas adik-adik. Jadi adik-adik mengerjakan tugas itu mendapatkan nilai tugas. Dan nilai tugas ini adik-adik sangat-sangat membantu sekali. Pengalaman kakak kelas itu biasanya nilai UTS atau UAS-nya itu jeblok. 20, 30, paling tinggi 50, 60 gitu ya. Nah itu bisa mendapatkan nilai A, B. Itu tertolong dari nilai tugas. Jadi nilai tugas ini sangat-sangat menolong adik-adik ya. Jadi nggak perlu remedi kalau sudah tertolong dari nilai tugas. Biasanya Ibu akan memberikan remedi jika nilainya itu C. Jadi Ibu akan WA, D ini nilainya dapat C. Seperti itu. Bisa melakukan remedi. Ya, oke. Selanjutnya untuk pertemuan kedua adik-adik, apa yang akan kita pelajari Kak Keisha? Bisa dibacakan oleh Kak Keisha? Pertemuan 2 kita belajar apa? Menjelaskan struktur dan fungsi organela dalam sel. Iya, itu. Ya. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya selanjutnya ya, yang ini kajiannya struktur dan fungsi organela ini. Yang ketiga, Mbak Korin bisa bantu? Kita belajar apa? Bahan kajiannya apa? Menjelaskan struktur, membran, dan sistem transportasi sel atau cara molekul dapat masuk ke dalam dan keluar sel. Bahan kajiannya? Yang ini? Membran dan terstruktur itu, Bu. Iya. Oke, selanjutnya yang keempat ya, ada Mbak Rusda. Mbak Rusda bisa bantu? Mbak Rusda Anjani tadi panggilannya siapa? Rusda. Oh, Mbak Rusda dari mana asalnya? Dari Malang. Dari Malang. Turen, Malang mana, Dek? Oh, Turen. Silakan, Kak Rusda. 4. Mengidentifikasi senyawa kimiawi dan energi dalam sel. Ya, jadi sel itu tersusun dari senyawa kimiawi ya, nanti akan kita pelajari bersama. Mbak Dea bisa dibantu nomor 5, pertemuan kelima ya, kita belajar tentang apa? Menganalisis dasar-dasar biologi molekuler dan genetika. Maaf, Bu, sebentar.
Nggak ada suaranya, Bu. Udah nggak ada suaranya. Maaf Ibu, mic-nya Ibu masih unmute tadi. Oke, nih. Ya, sudah ya. Oke. Pertemuan ini sudah dengar ya suara saya ya? Jadi pertemuan ke-8 ada UTS. Adik-adik biasanya UTS ini Ibu tiadakan, tapi Ibu ganti dengan tugas makalah ya. Jadi adik-adik nilai makalah dan nilai presentasi itu Ibu jadikan nilai UTS begitu. Nah, kemudian pertemuan ke-9, Mbak Ina, apa pertemuan ke-9? Menjelaskan sitoskeleton, rangka sel, dan transport intraseluler. Ya, nomor 10 Kak Firman. Pertemuan ke-10 apa yang kita pelajari? Jelaskan bioenergi dan proses metabolisme sel. Ya, pertemuan 11 siapa ya? Bisa dibantu oleh Mbak Badi, silahkan. Pertemuan ke-11 kita pelajari tentang apa? Mengidentifikasi tentang aplikasi perbaikan dan penyusunan DNA. Iya, DNA itu materi genetik ya. Kemudian pertemuan ke-12 apa yang kita pelajari, Mbak Dea? Pertemuan Menjelaskan tentang komunikasi antar sel. Iya, jadi setiap sel itu berkomunikasi ya. Makanya kalau kita kena tusuk jarum, itu yang merasakan bisa sampai ke otak kan. Kemudian pertemuan 13, silakan Mbak siapa ya? Mbak Arin, ada gangguan sinyal? Kak Arin? Enggak Bu, cuma Ya, silakan Kak Arin. sel dan kematian sel. Iya, jadi sel itu ada ini ya, siklus kehidupannya. Bisa mati juga sel. Sel itu memiliki program kematian sel. Jadi setiap sel itu memang memprogramkan dirinya untuk mati, adik-adik ya. Kemudian yang ke-14 ada Mbak Hani, silahkan ke pertemuan ke-14 apa yang kita pelajari? Mengidentifikasi masalah kanker. Iya, kita juga akan belajar tentang kanker ya, adik-adik ya. Kanker ini adalah sel yang tumbuhnya itu abnormal. Jadi sel itu memang tumbuh, tapi kalau sudah waktunya berhenti tumbuh ya harus berhenti. Tapi kalau kanker ini tetap tumbuh, adik-adik, sehingga menjadi masalah ya dalam kesehatan, menjadi penyakit seperti itu. Nah, yang terakhir pertemuan ke-15 kita belajar tentang apa, Kak Korin? Menjelaskan sitoskeleton atau rangka sel dan transport intraseluler. Ya, jadi kita belajar tentang rangka sel ya, adik-adik ya. Kemudian pertemuan ke-16 kita ada UAS. Jadi UAS nanti belum tahu ya ini luring atau daring. Jadi nanti kita tunggu saja pengumuman selanjutnya dari kampus ya. Dari sini ada yang ditanyakan untuk RPS-nya? Kalau nggak ada, langsung ke buku ya. Dari kuliah. Biologi molekuler. Pertemuan ke-1. Share screen. Adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya. Nah, hari ini pertemuan pertama adik-adik kita belajar tentang sel. Nah, sebelum belajar tentang sel, kita belajar dulu, ini kan ada yang dari SMK gitu ya, ada yang dari sehingga mungkin biologinya, kalau SMK ada pelajaran biologi, Dek? Yang dari SMK? Enggak ada, Bu.
Nah, itu kan makanya Ibu ajari dari yang dasar dulu ya, biologi. Biologi itu asal katanya dulu di SMP pernah dapat ya, bio dan logos. Jadi bio itu makhluk hidup, logos itu ilmu. Jadi biologi ini adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Kalau molekuler ini molekul bagian terkecil dari makhluk hidup itu sendiri ya. Sebentar, jadi biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, ini untuk CPMK-nya ya, jadi adik-adik setelah mempelajari materi ini, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sel dan beberapa hasil penelitian tentang sel di dunia kesehatan. Nah, adik-adik nanti bisa cari jurnal ya, nanti Ibu ajari bagaimana mencari jurnal tentang sel ya, misalnya kayak stem cell, sel punca, untuk transplantasi, misalnya kayak ganti hati itu ya, Dahlan Iskan kan hatinya rusak terus diganti hati yang baru, seperti itu, atau transplantasi apa, nanti ada jurnal-jurnalnya banyak. Kemudian bahan kajiannya adalah pengertian sel dan beberapa penelitian tentang sel. Yang pertama, asal dan evolusi sel. Sel adalah sebagai model eksperimen penelitian ya. Jadi adik-adik, sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa bakteri, bisa jamur, fungi, bisa kita ya, manusia ini kita makhluk hidup. Nah, makhluk hidup seperti kita, yang hewan ini tersusun dari yang namanya organ-organ ya, adik-adik ya, sistem organ. Nanti lah Ibu ada slide-nya. Kemudian yang ketiga ada alat yang digunakan untuk mengamati sel. Jadi adik-adik kalau kita melihat bagian terkecil dari makhluk hidup sel, kalau kita lihat organnya bisa kelihatan mata kan ada organnya ya. Organ ini terdiri dari jaringan. Jaringan itu terdiri dari sel. Nah, sel itu adik-adik nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan alat yang memperbesarnya. Namanya adalah mikroskop adik-adik. Nah, mikroskop yang kita punyai di laboratorium itu adalah mikroskop cahaya karena ada energi cahaya ya untuk melihat benda kecil itu. Cahayanya bisa dari cahaya matahari ataupun cahaya dari listrik ya. Nah, kemudian ada lagi mikroskop yang lebih canggih yaitu mikroskop elektron. Itu yang punya ada di LIPI. LIPI adik-adik tahu ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan juga ada di Eijkman itu ada namanya mikroskop elektron TEM. Transmission Electron Microscope. Kalau di LIPI itu punyanya Scanning Electron Microscope. Jadi itu bisa melihat lebih kecil lagi organel sel. Jadi kalau kita pakai mikroskop cahaya, kita cuma bisa lihat selnya aja ya adik-adik ya. Nah, untuk melihat bagian selnya yang lebih rinci, misalnya nukleus, DNA, seperti itu, kita nggak bisa pakai mikroskop cahaya. Kita harus pakai mikroskop yang lebih canggih lagi, yaitu SEM, Scanning Electron Microscope, atau TEM, Transmission Electron Microscope. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi metode pembelajaran yang Ibu gunakan adalah SGD. Jadi SGD itu Small Group Discussion ya. Jadi pertama kuliah Ibu akan memberikan kuliah seperti ini, kemudian adik-adik berkelompok membahas gitu ya. Nah, baru kemudian dipresentasikan Small Group Discussion. Kita bahas bersama gitu. Ada tugas terstruktur. Kemudian ada inquiry untuk kegiatan praktikumnya. Nah, adik-adik, tadi kan biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup ya kan? Nah, makhluk hidup di sini, makhluk hidup itu pasti berbeda dengan benda mati ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati adalah yang pertama, makhluk hidup itu pasti melakukan respirasi, bernafas ya. Kenapa harus bernafas? Bernafas itu sepertinya sepele ya, cuma menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Coba adik bernafas yang dalam-dalam, tarik oksigen sebanyak-banyaknya, keluarkan. Sepertinya sederhana ya, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan H2O, tapi itu sebenarnya adalah proses yang kompleks untuk mendapatkan energi, di mana oksigen itu dari hidung ke paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah ya, di darah, kemudian di dalam sel-selnya itu akan melakukan yang namanya metabolisme sel, yang namanya adalah metabolisme sel ya, sampai menghasilkan energi seperti itu. Kemudian melakukan ekskresi. Ada yang tahu apa itu arti ekskresi? Mengeluarkan ya zat sisa seperti keringat, kemudian ginjal mengeluarkan urin, kemudian apa lagi ya ekskresi ya, hati mengeluarkan empedu seperti itu ya. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan karbon dioksida itu adalah salah satu contoh ekskresi yang mengeluarkan zat sisa yang tidak diperlukan. Kalau tidak diperlukan harus dibuang, soalnya kalau nggak dibuang numpuk-numpuk jadi racun ya adik-adik ya. Kemudian ada metabolisme. Nah itu
adalah bagian dari respirasi ya. Jadi metabolisme itu pembongkaran senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Itu untuk kita ya, manusia ya. Nah, kalau tumbuhan ini justru menyusun metabolismenya, menyusun air, menyusun oksigen menjadi karbohidrat, menjadi lemak, dan lain sebagainya. Jadi metabolisme ini untuk mendapatkan energi ya, dilakukan oleh makhluk hidup. Kemudian iritabilitas, menanggapi rangsang. Nah, yang penting makhluk hidup itu adalah perlu nutrisi. Setiap makhluk hidup butuh yang namanya nutrisi. Kita kan setiap hari makan ya, yaitu tadi kita butuh nutrisi untuk mendapatkan energi. Juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, develop and grow. Jadi dulu kita kecil, dulu kan kita asalnya dari sel telur dan dari sel sperma ya. Dari ayah dan ibu kita punya saham 50-50%, kemudian menjadi zigot membelah menjadi morula, gastrula, sampai menjadi janin, sampai menjadi bayi dilahirkan ke dunia oleh ibu kita ya, kemudian menjadi anak-anak, remaja seperti adik-adik seperti sekarang ini ya, dewasa seperti ibu, menua. Nah, itu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi dari satu sel bisa menjadi banyak sel seperti itu karena memang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Juga ciri makhluk hidup adalah bereproduksi. Tujuan dari reproduksi ini adalah untuk biar tidak punah ya, untuk melestarikan jenisnya, keturunannya. Itu adik-adik ciri-ciri dari makhluk hidup, tapi yang akan kita pelajari dalam biologi molekuler ini adalah makhluk hidup yang manusia saja ya, karena hubungannya adik-adik adalah dengan gizi. Jadi mempelajari organel tubuh makhluk hidup. Yang untuk tumbuhan, hewan, fungi, nggak kita pelajari di sini ya. Tapi untuk mikrobiologi seperti bakteri, Kamer, kapan kita pelajari di mata kuliah mikrobiologi pangan adik-adik. Jadi kalau mau memfermentasi, kerusakan pangan oleh mikroba itu kita pelajari di mikrobiologi. Nah, kita sekarang biologi molekuler, itu bagian terkecil dari makhluk hidup kita pelajari sel, kemudian bagiannya ya. Apalagi molekul-molekul. Wah, adik-adik ini kurang 10 menit lagi adalah habis ya. Nanti kalau out, keluar, kita masuk lagi pakai link yang tadi ya. Nah, ini adik-adik yang Ibu ceritakan tadi ya. Jadi ini tubuh manusia ya. Jadi tubuh manusia itu kurang lebih di sini ada yang sampai 2 meter segitu ya tingginya ya. Itu kita bisa lihat tubuh manusia ini dengan mata telanjang saja bisa kita lihat. Nah, kemudian ada sel telur. Sel telur ini juga nggak perlu mikroskop, kita juga bisa melihatnya ya adik-adik ya. Jadi panjangnya sekitar 1 cm sampai 10 cm gitu ya, 0,1 meter itu kan 10 cm. Bisa kita lihat ya seginian gitu ya. Ini Ibu punya penggaris, jadi seginian mungkin telur angsa itu segini ya. Itu kita bisa lihat pakai mata telanjang saja. Kemudian ada telur frog itu katak. Telur katak juga kita bisa lihat pakai mata telanjang. Jadi ada lendir-lendir yang panjang kalau kita lihat di kolam itu telur ikan itu telur katak sekitar 1 mm sampai 1 mm aja ya sampai 3 mm gitu ya. Kemudian nah bagian sel yang seperti ini untuk sel tumbuhan dan sel hewan itu terdiri dari nukleus, beberapa bakteria, itu kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kita perlu bantuan yang namanya mikroskop cahaya. Jadi ini ada light microscope. Kemudian untuk bagiannya lagi di dalam sel ya. Kalau selnya kan kita bisa lihat pakai mikroskop cahaya ya, tapi untuk bagiannya seperti mitokondria, ribosom, virus, protein, lipid, dan molekul-molekul kecil, itu kita tidak bisa lagi lihat pakai mikroskop cahaya, harus pakai mikroskop elektronnya. Ibu tadi sudah cerita ya, ada 2 jenis mikroskop elektron, ada SEM, scanning, jadi itu bisa melihat permukaannya. Nah, kalau TEM itu transmission elektron mikroskop itu juga bisa melihat bagian-bagian sel seperti ini, irisan. Nah, ini ada ya, jadi setiap makhluk hidup, ataukah itu manusia, tumbuhan, hewan seperti tikus ini ada ya, itu terdiri dari sistem multiseluler. Misalnya untuk tumbuhan terdiri dari sistem organnya apa saja, seperti daun, batang, dan akar. Nah, kalau hewan seperti mencit, seperti manusia, seperti ini, sistem organnya apa? Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah. Adik-adik bisa menyebutkan sistem organ yang lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Ada sistem pencernaan, sistem apa lagi?
Ya, sistem pernapasan, iya betul sekali. Apalagi? sistem pencernaan, Ya, apalagi? Oke, sekarang sistem pencernaan. Tersusun dari organ apa saja? pada mulut, Iya, betul. Ayo, Kerongkongan, makanan apa? dulu terus kemana? Kerongkongan. Iya, betul. Apalagi? Setelah kerongkongan masuk kemana? lambung, Iya, terus. Ya, terus. Iya, jadi Kalau itu di- adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Nah, organ tadi misalnya ya adik-adik ya, mulut. Itu tersusun dari jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan darah, jaringan saraf gitu ya adik-adik ya. Nah, setiap jaringan itu tersusun dari sel. Nah, ini yang kita pelajari hari ini adik-adik, sel. Ini Ibu kasih contoh ya, sel dari protozoa, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kalau adik-adik belajar di mikrobiologi pangan, nanti akan mengamati sel protozoa di bawah mikroskop. Itu kemarin senang sekali kakak-kakak kelas itu bisa lihat protozoa ya. Jadi protozoanya itu dari air kolam atau air kubis, air rendaman jerami itu dilihat di bawah mikroskop itu bergerak-gerak. Sangat lucu sekali. Putih gitu bentuknya, macam-macam bentuknya, warnanya putih. Itu senang sekali kakak kelas praktikum itu ketika itu. Tapi yang kita pelajari di sini adalah beda sel hewan dan sel tumbuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi sel tadi bisa disimpulkan apa itu sel dari yang sudah kita pelajari tadi ya. Sel itu apa sih? Ayo siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Tadi ada 100 ya untuk nilai keaktifan di hari ini. Jadi 5%. Ayo, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya tentang apa sih itu sel? Ayo. sel, Ini siapa? Ibu tulis ya. Mendapatkan nilai 100 di hari ini. Namanya siapa? Sebentar Ibu cari kertas dulu. Siapa namanya sayang? Sriwayu, Siapa? Sriwayu nih Bu. Oh, Mbak Yuni. Silahkan Kak Yuni. Untuk mengungkapkan pendapatnya apa ya itu sel? Menurut saya Bu, sel itu bagian dari hidup yang terdiri dari banyak sistem-sistemnya Bu, yang di dalamnya organ-organnya gitu Bu. Betul sekali. Dan memiliki fungsinya masing-masing Bu. Sudah Mbak Yuni? Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya apa itu sel? Jadi sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup kata Mbak Yuni. Ada organel-organelnya. Organelnya apa ya? Tadi ada mitokondria, nukleus, ya kan? Ayo ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya apa itu sel? Saya Bu. Siapa ini? Mbak Korin? Silahkan Mbak Korin. Sel adalah unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Bentuknya, ukurannya sama nggak kira-kira antara sel yang membentuk mulut dengan membentuk hidung? Ini sama nggak bentuk dan ukurannya? Dengan membentuk mata, selnya sama apa enggak? Tidak, Bu. Iya, berbeda-beda ya. Jadi tergantung tempat fungsi jaringan yang disusunnya. Jadi sel ini memang mengalami yang namanya diferensiasi dan spesialisasi. Jadi bentuknya beda, fungsinya beda. Jadi yang awalnya dari sel telur sama sel sperma jadi zigot tadi loh Dek, membelah menjadi morula, gastrula dan sebagainya itu memang mengalami yang namanya diferensiasi dan spesialisasi ya. Nah, kemudian sel ini merupakan unit dasar terkecil dari kehidupannya. Kemudian sel adalah satuan hereditas karena di situ tersimpan DNA ya adik-adik ya yang menurunkan dari generasi ke generasi gitu ya. Hereditas itu pembawa keturunan, membawa sifat yang diturunkan menurun. Kemudian unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, adik-adik sel ini tersusun dari makromolekul ya, seperti protein, asam nukleat, lemak, dan polisakarida. Jadi kemudian sel ini selalu dinamis ya, ukurannya berubah yang Ibu ceritakan tadi,
dari sel telur sama sel sperma, ukurannya kecil sampai volume besar seperti kita sekarang ini ya, karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi ini adalah proses pertumbuhan, perubahan fungsi diferensiasi metabolisme kimiawi untuk menghasilkan yang namanya energi. Jadi kita itu butuh energi ya untuk melakukan aktivitas, untuk bergerak dan melakukan aktivitas lain kita perlu energi. Kalau nggak ada energi kita pasti lemes gitu ya. Nah, adik-adik ini adalah ya. Ini adalah beberapa penelitian tentang sel ya. Ada yang chat. Oke, Syah, polisakarida ya adik-adik. Polisakarida itu adalah salah satu jenis karbohidrat. Jadi adik-adik yang namanya gizi makro itu ada 3, yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, oke. Nah, karbohidrat itu banyak macamnya ya adik-adik ya. Ada yang namanya monosakarida. Itu hanya terdiri dari 1 gula saja, C6, H12O6. Ada disakarida, berarti dia adalah 2 molekul glukosa. Kemudian ada polisakarida, jadi tersusun dari banyak sekali gugus-gugus dari glukosa. Glukosa yang banyak sekali, itu namanya polisakarida. Itu adalah salah satu jenis dari karbohidrat. Nanti kita pelajari itu di pelajaran mata kuliah biokimia, dasar biokimia gizi kita pelajari itu. Bagaimana? Mbak, siapa tadi yang bertanya? Ini yang bertanya juga dapat nilai loh ya, 100 juga. Siapa tadi yang bertanya? Ibu catat dulu. Kak Kesya, bagaimana? Apakah sudah jelas penjelasan Ibu? Iya, sangat jelas Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Kak Kesya. Nah, kita belajar tentang penelitian sel ya adik-adik ya. Jadi sel ini sudah ditemukan, sudah dilihat, sudah lampau ya, tahun 1963. Adik-adik ini sudah lahir apa belum ya? Belum, Bu. Ibunya aja belum lahir ya. Nah, jadi ini ada seorang peneliti namanya